Halo semuanya. Selamat datang, perkenalkan saya Zidana Shinkov dengan NPM 41187003230018 dari Prodi Teknik Elektro semester 5 dan ini adalah materi pertemuan keempat untuk mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada kali ini kita akan membahas mengenai memori pada mikrokontroler. Memori merupakan salah satu elemen penting yang menentukan bagaimana mikrokontroler menyimpan program, data sementara, maupun data permanen. Dengan memahami jenis-jenis memori, organisasi penyimpanan, dan cara pengalamatan, kita bisa mengetahui bagaimana program bekerja dan bagaimana data diproses di dalam sistem mikrokontroler. Materi ini juga menjadi dasar sebelum belajar lebih jauh tentang instruksi, pemrograman, dan pengoperasian mikrokontroler dalam aplikasi nyata. Pertama, pengertian dan fungsi memori pada mikrokontroler. Di dalam sebuah mikrokontroler, memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan program dan data. Memori tidak hanya digunakan untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi, tetapi juga dipakai untuk menyimpan variabel, hasil perhitungan, data konfigurasi, maupun data yang tetap disimpan meskipun daya dimatikan. Setiap jenis memori memiliki fungsi yang berbeda, misalnya ada yang bersifat hanya bisa dibaca, ada yang bisa diubah saat runtime, dan ada yang tetap menyimpan data meskipun tidak diberi catu daya. Tanpa keberadaan memori, mikrokontroler tidak dapat menjalankan program karena tidak ada tempat untuk menyimpan instruksi maupun data proses. Kedua, organisasi memori dalam mikrokontroler. Organisasi memori pada mikrokontroler menggambarkan bagaimana memori dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsinya. Biasanya, memori dibagi menjadi memori program, memori data, dan memori data non-volatile. Pembagian ini bertujuan agar mikrokontroler dapat bekerja secara efisien antara proses eksekusi program dan pengolahan data. Pada beberapa arsitektur, seperti Harvard, memori program dan memori data dipisah secara fisik sehingga proses pembacaan instruksi dan data dapat dilakukan secara paralel. Sedangkan pada arsitektur von Neumann, program dan data berada dalam satu ruang memori yang sama. Pemahaman organisasi memori ini penting untuk memahami alokasi variabel, cara pemanggilan instruksi, dan optimasi pemrograman. Ketiga, jenis memori pada mikrokontroler. Secara umum, mikrokontroler memiliki tiga jenis memori utama, yaitu program memori, RAM, dan EEPROM. Program memori digunakan untuk menyimpan kode program yang ditulis oleh pengguna dan bersifat non-volatile, artinya tidak hilang meskipun daya dimatikan. RAM atau Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan, bersifat volatile sehingga datanya akan hilang ketika catu daya mati. EEPROM atau memori non-volatile data digunakan untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan meskipun mikrokontroler dimatikan, seperti parameter kalibrasi, konfigurasi sistem, atau data log kecil yang harus tersimpan permanen. Keempat, program memori pada mikrokontroler. Program memori biasanya menggunakan teknologi flash dan berisi instruksi hasil kompilasi dari bahasa pemrograman. Ukuran program memori menentukan seberapa besar kode yang dapat ditampung oleh mikrokontroler. Memori ini hanya bisa ditulis melalui proses pemrograman dan tidak berubah selama program berjalan. Dalam mikrokontroler PIC16F series misalnya, ukuran program memori dapat mencapai beberapa kilobit hingga puluhan kilobit, cukup untuk aplikasi embedded sederhana. Pemrogram harus mengetahui batas ukuran memori ini agar program yang dibuat tidak melebihi kapasitas penyimpanan yang tersedia. Kelima, RAM dan fungsinya dalam eksekusi program. RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan variabel, penampungan data sementara, buffer, serta stack bagi pemanggilan fungsi. Karena bersifat volatile, RAM akan terisi ulang setiap kali mikrokontroler melakukan reset atau restart. Ukuran RAM pada mikrokontroler biasanya lebih kecil dibandingkan program memori, sehingga pemrogram harus memperhatikan penggunaan variabel dan struktur data agar tidak menyebabkan overflow. Pengelolaan RAM yang baik sangat berpengaruh pada kestabilan program, terutama ketika menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti C yang memungkinkan alokasi variabel lebih banyak. Keenam, EEPROM dan contoh penggunaan dalam sistem embedded. EEPROM adalah jenis memori non-volatile yang dapat ditulis dan dibaca secara langsung oleh program saat mikrokontroler sedang berjalan. EEPROM sangat berguna untuk menyimpan data konfigurasi, hasil pengukuran, atau nilai parameter yang harus tetap tersimpan meskipun catu daya dimatikan. Contohnya, dalam sistem pengendali suhu, nilai set point yang dimasukkan pengguna dapat disimpan di EEPROM sehingga tidak perlu diatur ulang setiap kali alat dinyalakan. EEPROM memiliki batas siklus tulis tertentu, sehingga pengguna perlu memperhatikan frekuensi penulisan agar tidak melebihi masa pakai memori. Oke, begitu saja untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share,
Dan tetap semangat eksplor dunia mikrokontroler bareng aku ya.